Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih bersama saya Muhammad Fardizki dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai sejarah dari Perang Jagaraga atau yang kita kenal sebagai Perang Puputan. Teman-teman penasaran? Tetap saksikan video ini. Teman-teman, Perang Bali atau kita kenal sebagai Perang Jagaraga atau lebih populer dengan Perang Puputan merupakan perang yang terjadi di Pulau Bali. Nah, teman-teman, pada saat itu di abad ke-19, Pulau Bali terdiri atas 9 kerajaan. Di antaranya yaitu Kerajaan Jembrana, Buleleng, Karangasem, Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, dan juga Kerajaan Mengwi. Namun pada perkembangannya di akhir abad ke-19, Kerajaan Mengwi kalah perang dan menjadi bagian dari Kerajaan Tabanan dan juga Kerajaan Badung. Nah, untuk Perang Puputan sendiri awalnya dan puncaknya terjadi di daerah kekuasaan Kerajaan Buleleng, tepatnya di bagian utara Pulau Bali. Nah, pada perkembangannya Perang Puputan ini terjadi antara kerajaan-kerajaan yang ada di Bali melawan kolonial Belanda. Nah, perang ini terjadi dalam 3 tahap atau 3 ekspedisi militer. Ekspedisi militer yang pertama terjadi pada tahun 1846. Ekspedisi militer yang kedua terjadi pada tahun 1848. Dan ekspedisi militer yang ketiga terjadi pada tahun 1849. Nah, namun kenapa lama? Hal ini diakibatkan adanya kegigihan dan juga semangat dari segenap rakyat Bali beserta raja-rajanya demi menegakkan adanya hak tawan karang dan mempertahankan wilayah Bali dari kekuasaan Belanda. Nah, kemudian apa sih hubungan antara kemarahan Belanda dan juga hak tawan karang? Jadi teman-teman, hak tawan karang merupakan hak bagi kerajaan-kerajaan yang ada di Bali untuk merampas kapal-kapal asing yang karam di perairan Bali. Hal ini termasuk muatan yang diangkutnya dan juga penumpang di dalamnya. Nah, hal inilah yang memberatkan Belanda karena Belanda sering melewati perairan Bali dan juga sering karam di perairan tersebut, sehingga Belanda merasa dirugikan. Nah, pada tahun 1839, Belanda meminta kepada Raja Buleleng untuk menghentikan dan menghapus adanya hak tawan karang dengan imbalan tertentu sebagai gantinya. Kemudian Raja Buleleng setuju. Namun pada kenyataannya Belanda mengingkari janjinya tersebut. Dan inilah yang membuat Raja Buleleng murka terhadap Belanda. Pada tahun 1844, kapal karam Belanda terjadi kembali. Nah, pada saat itu Raja Buleleng dengan tegas memerintahkan untuk melakukan hak tawan karang terhadap kapal Belanda tersebut. Nah, setelah Belanda mengetahui hal tersebut, Belanda sontak marah dan memberikan ultimatum kepada Raja Buleleng. Adapun ultimatum tersebut berisi, yang pertama, kerajaan Buleleng harus mengembalikan harta rampasan kapal yang telah diambil. Nah, kemudian kerajaan Buleleng juga harus menghapuskan hak tawan karang. Kemudian kerajaan Buleleng dan juga segenap kerajaan di Bali harus melindungi para pedagang-pedagang Belanda yang ada di Bali. Dan yang terakhir, kerajaan Buleleng dan kerajaan Bali lainnya harus mengakui bahwa Belanda menduduki Pulau Bali dan berkuasa atas kerajaan-kerajaan itu. Nah, sontak hal ini ditentang keras oleh Raja Buleleng dan juga raja-raja lainnya. Sehingga penolakan tersebutlah yang menjadi pemicu meletusnya ekspedisi militer Belanda yang pertama pada tahun 1846.
Nah, ekspedisi militer Belanda yang pertama ini ditentang oleh kerajaan Buleleng di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik. Namun, karena kurangnya kekuasaan dan juga persenjataan, akhirnya pasukan I Gusti Ketut Jelantik berhasil dipukul mundur oleh Belanda hingga ke desa Jagaraga yang terletak 4 km di utara Singaraja yang merupakan pusat dari kerajaan Buleleng itu. Kemudian karena merasa telah menang, Belanda menarik pasukannya ke Pulau Jawa. Nah, hal itulah yang dimanfaatkan oleh I Gusti Ketut Jelantik untuk bersekutu dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan juga memperkuat benteng pertahanan di desa Jagaraga. Selain itu, I Gusti Ketut Jelantik juga melaksanakan pertahanan gelar Capik Urang atau Capik Kepiting. Nah, sistem pertahanan ini dengan cara membuat parit di sekitar desa Jagaraga dan menanamkan ranjau bambu di dalamnya. Nah, selain itu, koalisi kerajaan-kerajaan di Bali ini juga menyerang pos-pos Belanda yang telah dibangun di wilayah kerajaan Buleleng. Namun lantas, apakah Belanda sudah merasa kalah? Nah, ternyata belum, teman-teman. Pada tanggal 8 Juni 1848, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya yang kedua. Nah, pada ekspedisi militer ini, Belanda menuntut kepada kerajaan koalisi Bali untuk mengembalikan dan membebaskan tahanan-tahanan pos Belanda yang telah ditahan oleh koalisi kerajaan-kerajaan di Bali. Nah, selain itu, Belanda juga meminta kepada koalisi kerajaan untuk merobohkan dan menghancurkan benteng yang telah dibuat di Jagaraga. Namun lantas, dengan kegigihan dan juga semangat dari kerajaan-kerajaan yang ada di Bali, mereka berhasil memukul mundur Belanda untuk kembali ke Pulau Jawa. Namun bukan sampai di situ saja. Belanda tidak menyerah. Kemudian Belanda mengirimkan ekspedisi militernya yang ketiga pada tahun 1849. Pada ekspedisi militer kali ini, Belanda mengirimkan pasukan secara besar-besaran sebanyak 4.000 tentara dan juga 3.000 tenaga pengangkut. Lantas, karena besarnya pasukan yang tidak diimbangi dengan rakyat Bali dan juga persenjataan yang tidak sebanding, akhirnya dengan cepat Belanda berhasil menguasai Singaraja, ibu kota dari kerajaan Buleleng. Dan pada saat itulah, ketika Belanda ingin menyerang desa Jagaraga, segenap rakyat Bali bersumpah bahwa mereka akan melakukan sumpah puputan atau sumpah perang habis-habisan, perang sampai mati, yang dikobarkan oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, kemudian terjadilah peperangan yang sengit di antara Belanda dan juga rakyat Bali. Namun pada perkembangan selanjutnya, dikarenakan ketidaksamaan antara peralatan perang dan juga pasukan di antara keduanya, akhirnya Belanda berhasil mengalahkan koalisi kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Dan pada saat itu pula I Gusti Ketut Jelantik gugur dalam medan pertempuran. Pada perkembangannya, setelah kerajaan Buleleng jatuh ke tangan Belanda dan juga kalahnya rakyat Bali dalam perang Puputan, kerajaan-kerajaan Bali lainnya dengan mudah ditaklukkan oleh Belanda. Hal ini diakibatkan tidak adanya lagi pemimpin yang karismatik untuk menggerakkan rakyat Bali dalam melawan kolonial Belanda. Pada tahun 1908, Kerajaan Kelungkung berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Takluknya Kerajaan Kelungkung ini menjadi titik di mana Belanda berhasil menguasai wilayah Bali secara keseluruhan. Pada perkembangan selanjutnya, sistem kerajaan yang ada di Bali ini, baik setelah Belanda menjajah Nusantara dan juga Indonesia merdeka, sistem kerajaan ini dijadikan sebagai identitas budaya yang hingga ada hingga saat ini, namun tidak memiliki kewenangan politis. Teman-teman, sudah tahu kan bagaimana sejarah terjadinya Perang Jagaraga atau yang lebih kita kenal sebagai Perang Puputan. Sebagai generasi muda, marilah kita mengobarkan semangat Jagaraga
semangat Puputan dalam bela negara dan juga berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.